Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesminanda Oktavia SSTM Biomed. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Pasaman Barat. Di Akademi Kebidanan Pasaman Barat, saya mengempu beberapa mata kuliah dan untuk spesialisasi saya adalah mata kuliah asuhan neonatus, bayi, dan balita yang terdiri dari 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Pembelajaran merupakan salah satu wujud bakti saya untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu selama proses perkuliahan, saya berharap peserta didik ataupun mahasiswa mampu menerima dengan baik pembelajaran dan berperan aktif selama perkuliahan supaya bisa mencapai capaian pembelajaran ataupun luaran dari pembelajaran dengan baik dan seperti tujuan bersama. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah asuhan neonatus, bayi, dan balita, diharapkan kepada peserta didik mampu untuk memberikan asuhan kepada neonatus, bayi, dan balita yang didasari kepada pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Untuk capaian dari perkuliahan asuhan neonatus, bayi, dan balita, yang pertama itu mampu melaksanakan anamnesa kepada bayi baru lahir, bayi dan juga balita, mampu melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi baru lahir, bayi dan juga balita, mampu merumuskan diagnosa dan masalah potensial serta kebutuhan dan akan tindakan segera atau deteksi komplikasi pada bayi baru lahir, bayi dan juga balita, mampu merencanakan asuhan bayi baru lahir, bayi dan balita bersama keluarga, mampu mengimplementasikan rencana asuhan pada bayi baru lahir, bayi dan balita sesuai dengan kewenangannya, mampu melaksanakan pendidikan kesehatan kepada orang tua dan tanda bahaya kepada orang tua tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir, perawatan sehari-hari dan juga tumbuh kembang pada bayi dan balita. Mampu mengidentifikasi dan memberikan kebutuhan imunisasi dasar kepada bayi baru lahir, bayi dan juga balita sesuai dengan kewenangannya, mampu memberikan dukungan kepada orang tua selama proses kehilangan, kematian janin, kelainan kongenital, dan juga kematian dari neonatal, mampu melakukan kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan, mampu melaksanakan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir, bayi dan juga balita, mampu melakukan rujukan pada kasus kegawat daruratan dan komplikasi kepada bayi baru lahir, bayi dan juga balita, mampu melakukan komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan juga balita, mampu memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek psikologi pada masa neonatus, bayi dan juga balita, mampu memberikan aspek sosial budaya dalam memberikan asuhan kebidanan kepada neonatus, bayi dan balita, mampu memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan anak balita dengan memperhatikan etika dan juga hukum perundang-undangan, mampu menjelaskan akan kebutuhan gizi dalam asuhan kebidanan pada masa neonatus, bayi dan juga anak balita, mampu melakukan pemantauan dari pertumbuhan dan juga perkembangan, mampu melakukan pemberian dari imunisasi dasar, mampu memberikan informasi tentang KIPI, mampu memberikan rujukan pada kasus bayi baru lahir, neonatus, bayi dan juga balita, serta mampu melakukan dokumentasi asuhan pada bayi. Itulah beberapa capaian pembelajaran pada mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita. Dan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, ada 14 pertemuan atau ada 14 materi yang akan saya berikan kepada mahasiswa, yang mana materi ini akan dibagi dalam UTS dan juga UAS, yang mana materinya antara lain, yang pertama itu adalah konsep dasar neonatus, bayi dan balita, yang kedua adalah konsep dasar tentang pasien safety dan juga pencegahan dari infeksi, selanjutnya adalah konsep dari rawat gabung, selanjutnya konsep tumbuh kembang dan juga pola asuh orang tua terhadap anak, selanjutnya pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan juga anak balita, selanjutnya kebutuhan dasar fisik dan psikologi, selanjutnya adalah konsep dasar dari imunisasi, selanjutnya asuhan neonatus, bayi dan balita serta anak prasekolah, selanjutnya adalah membuat rencana asuhan, selanjutnya memberikan asuhan pada bayi 6 minggu pertama, selanjutnya memberikan masalah yang sering timbul pada neonatus, bayi, balita dan juga anak prasekolah, selanjutnya melakukan asuhan neonatus dengan jajas persalinan, selanjutnya asuhan pada neonatus dengan kelainan bawaan dan juga kelainan perkembangan serta neurologis, yang terakhir itu adalah dokumentasi atau melakukan pendokumentasian kepada bayi. Nah, itu adalah beberapa materi yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa terkait dengan mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita. Nah, untuk
teknik dari pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa itu yang pertama ada delivery itu saya akan menjelaskan kepada mahasiswa dengan metode ceramah yang mana tentu akan melalui media PowerPoint yang sudah memiliki literatur dan juga sumber yang sudah terbaru yang mana saya peroleh dari textbook dan juga dari jurnal. Selanjutnya itu juga ada penugasan nantinya dan juga ada bentuk grup diskusi yang mana grup diskusi ini membantu mahasiswa untuk berperan aktif, membantu mahasiswa untuk mendorong mencari solusi dari permasalahan yang ada dan mampu mahasiswa untuk mengembangkan teknik dalam mengeluarkan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya itu ada yang selanjutnya itu ada interaction. Untuk interaction itu sendiri tentu dalam perkuliahan saya harus membantu mahasiswa, harus membentuk interaksi yang baik dengan mahasiswa. Selanjutnya juga bisa melalui media online seperti WhatsApp dan juga Telegram. Seterusnya juga bisa melalui media classroom. Dan juga selanjutnya itu adalah assessment. Untuk assessment itu adalah penilaian kepada mahasiswa yang mana itu pada awal perkuliahan atau dalam kontrak perkuliahan saya akan menjelaskan kepada mahasiswa poin-poin penilaian yang akan saya berikan pada mata kuliah tersebut yang mana untuk penilaiannya yang pertama itu adalah tugas individu dan juga diskusi itu di 20%, selanjutnya itu ada kehadiran dan juga sikap 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan untuk praktikum itu 30%. Nah, dan ini disampaikan pada awal perkuliahan dan sejatinya mahasiswa seharusnya harus mempunyai trik atau mempunyai strategi atau mempunyai cara bagaimana dia bisa mendapatkan nilai yang bagus pada mata kuliah tersebut. Demikianlah adalah paparan dari mata kuliah asuh neonatus bayi dan balita. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran atau pembelajaran di kelas kepada mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan masuk lagi ke perkuliahan asuh neonatus bayi dan balita, yang mana hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-13. Kita akan membahas masalah neonatus dengan kelainan bawaan serta neonatus dengan kelainan perkembangan dan juga neurologis. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan, saudara ibu harapkan bisa fokus selama mengikuti perkuliahan. Silakan menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu proses perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita mulai, Bu absen terlebih dahulu ya. Bunga ada, Cindy Fauzia, Deza Prazar Utami, Epa Yusnida, Iyo Safitri, Mediana Utami, Melani Putri, Poppy Erliza, Sylvie Rahmadani, Cynthia Armalia, Sofia, Regina Salsa Fadila, Julia Ningsi, Mela. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita bahas sedikit terlebih dahulu tentang kelainan bawaan dan juga kelainan neurologis serta perkembangan. Nah, ini merupakan salah satu cacat lahir, bisa dikatakan sebagai cacat lahir yang mungkin akan terjadi pada saat bayi baru lahir. Jadi di sini nanti selama di lapangan nanti saudara kemungkinan akan bertemu dengan bayi-bayi dengan kelainan bawaan serta bayi dengan kelainan neurologis tersebut. Jadi di lingkungan sehari-hari pun mungkin saudara pernah bertemu, dan itu akan coba kita bahas hari ini supaya nanti pada saat saudara sudah di lapangan, saudara bisa mengetahui sedikit banyaknya terkait dengan kelainan-kelainan yang mungkin akan terjadi kepada bayi baru lahir. Oke. Untuk faktor pemicu itu banyak ya, faktor pemicunya banyak, mungkin juga karena ibunya kurang nutrisi atau mungkin ibunya merokok dan segala macamnya gitu. Jadi coba kita bahas satu-satu apa saja kelainan-kelainan yang mungkin akan terjadi kepada bayi baru lahir dan juga kelainan neurologis ataupun perkembangan kepada bayi baru lahir. Oke, yang pertama di sini ada labioplatoschisis. Pernah dengar sebelumnya, Ananda? Apa itu labioplatoschisis? Bibir sumbing. Oke, bibir sumbing ya, nama kiranya bibir sumbing. Jadi labioplatoschisis ini adalah suatu kelainan yang disebabkan karena struktur embrionik wajah gagal untuk bersatu. Nah, ibaratnya di sini bayi tidak memiliki palatum. Jadi bayi yang tidak memiliki palatum ini akan berakibat nanti terganggu pada saat pemenuhan proses nutrisi. Jadi pada saat bayi minum atau mengkonsumsi ASI, tentu dia akan tidak sama dengan bayi-bayi normal pada umumnya.
Jadi hati-hati Menkes terhadap pasien, terhadap ibu, supaya si ibu bisa ibaratnya bisa memberikan nutrisi ataupun cairan kepada bayi yang tidak menimbulkan masalah kepada si bayi nantinya. Karena kalau dibiarkan nanti bisa menimbulkan masalah baru. Jadi untuk Menkesnya kita perlu menjelaskan kepada ibu bagaimana caranya memberikan nutrisi atau memberikan ASI kepada bayi dengan labioplatoschisis. Bisa menggunakan apa? Memberikannya menggunakan pipet ataupun sendok. Jadi tidak bisa langsung ya. Karena kan begini, takutnya nanti si ibu karena terlalu sayang dengan bayinya langsung dikasih kayak bayi normal biasa. Nah, itu tidak boleh karena dianjurkan terlebih dahulu untuk memberinya dengan menggunakan pipet ataupun menggunakan sendok. Terus juga informasi juga kepada orang tua untuk tidak terlalu banyak menerima tamu. Apalagi orang yang mengalami batuk pilek itu akan mudah terinfeksi nanti bayi yang mengalami labioplatoschisis tersebut. Nah, untuk penata laksanaan kedepannya, labioplatoschisis itu bisa dioperasi, bisa ya. Mungkin saudara pernah lihat nggak orang-orang yang labioplato tapi sudah dioperasi? Sudah ya, pernah ya. Jadi diperbolehkan untuk melakukan operasi, tapi tentu nanti dilihat dulu usianya berapa, beratnya berapa, terus kecukupan gizinya bagaimana dan lain-lainnya tadi. Tapi tidak bisa langsung bayi lahir itu langsung dioperasi, nggak bisa. Jadi ada step-stepnya dulu. Dan juga nanti ada beberapa tahapan juga yang harus dilalui oleh si bayi sehingga bisa melakukan proses operasinya seperti itu. Paham sampai di sini? Yang kedua itu ada atresia ani. Pernah melihat ataupun mendengar bayi yang lahir tidak ada lubang anus? Pernah? Pernah ya. Nah, atresia ani itu merupakan suatu keadaan di mana lubang anus dan rekti tertutup oleh membran. Nah, untuk tanda dan gejala ataupun gambaran klinik dari bayi yang mengalami atresia ani, yang pertama di sini bisa saudara lihat akan mengalami mual, muntah-muntah selama 24 sampai 88 jam setelah lahir. Terus juga akan tidak dapat defekasi mekonium, perutnya akan kembung tentunya, muntah juga, dan pada pemeriksaan radiologi terdapat terlihat penyumbatan. Jadi istilahnya bayi yang mengalami atresia ani ini adalah gimana caranya dia mau BAB ya, orang lubang anusnya nggak ada seperti itu. Jadi bisa saudara bayangin perutnya akan kembung, bahkan nanti akan ada perubahan juga di warna kulit dan segala macamnya. Jadi untuk atresia ani ini penyebabnya bisa saudara lihat di slide ya, penyebabnya. Yang pertama itu ada putusnya saluran pencernaan di atas dengan daerah dubur. Yang kedua itu ada gangguan organogenesis dalam kandungan. Yang ketiga berkaitan dengan sindrom Down, yang mana orang yang mengalami sindrom Down ini mengalami mutasi gen yang berbeda seperti itu. Nah, untuk patofisiologinya dapat terjadi karena kegagalan penurunan septum anorektal pada kehidupan embrio. Nah, untuk manifestasi klinisnya karena adanya obstruksi dan juga fistula. Apa itu obstruksi? Ada yang tahu apa itu obstruksi? Penyumbatan. Nah, itulah faktor penyebab terjadinya atresia ani. Nah, untuk penata laksanaan atau untuk mengatasi atresia ani, tentu di sini perlu eksisi dan juga fistula. Eksisi membran anal atau dilakukan pembedahan seperti itu. Terus juga kolostomi sementara sebelum usianya 3 bulan dan kemudian dilakukan koreksi terlebih dahulu. Terus juga asuhan yang diberikan juga bisa untuk mengatur pola cairan atau pemberian infus. Terus juga mengisap cairan pada lambung, observasi tanda-tanda vital. Terus juga memberikan informasi dan penjelasan kepada orang tua supaya orang tuanya tidak terkejut ketika anaknya tidak mengalami buang air besar. Karena nanti akan terjadi perubahan-perubahan kepada si anak. Jangan sampai nanti orang tuanya cemas dan tidak mengerti sehingga nanti dia jadi panik duluan dan tidak fokus terhadap perawatan kepada si anak. Selanjutnya, yang ketiga itu ada hidrosepalus. Pernah lihat anak dengan hidrosepalus? Pernah? Terkadang kita kasihan ya, anak-anak hidrosepalus itu susah bergerak gitu. Kadang nggak bisa berjalan ya, kadang karena memang yang terganggu itu adalah di bagian otak ya, bagian otaknya seperti itu. Nah, hidrosepalus itu sendiri adalah sebuah keadaan patologik yang mengakibatkan bertambahnya cairan CSS dan TIK yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ruangan tempat mengalirnya CSS tersebut.
Jadi istilahnya produksi dari CSS-nya itu berlebih dan tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Nah, di sini ada klasifikasi atau pembagiannya, bisa saudara lihat di slide. Itu ada hidrocephalus congenital dan ada hidrocephalus acquisita. Untuk yang congenital itu adalah hidrocephalus sudah ada sejak bayi dalam kandungan. Saudara harus mahir dalam memeriksa lingkar kepala bayi. Jadi jangan ada yang nggak tahu berapa normal lingkar kepala bayi. Takutnya nanti tidak terdetek oleh saudara karena saudara tidak paham atau tidak mengetahui berapa ukuran normal kepala bayi. Jadi ketika bayi lahir sudah kita ketemukan lingkar kepala yang tidak sesuai dengan yang seharusnya di sana kita sudah mulai curiga, oh bayi ini kemungkinan ada hidrocephalus atau enggak atau gimana ya. Jadi saudara harus paham ya bagaimana cara mengukur lingkaran kepala bayi. Terus juga ada hidrocephalus acquisita. Ini terjadi setelah bayi lahir dan terjadi karena beberapa faktor setelah bayi tersebut dilahirkan seperti itu. Nah, untuk penyebab atau etiologi bisa dilihat di sini. Yang pertama itu adalah penyumbatan pada cairan cerebrospinal atau CSS. Dan biasanya ini menyerang anak usia 0 sampai 2 tahun. Kan kita lihat ya, banyak dari anak-anak yang mengalami hidrocephalus itu adalah anak-anak yang masih bayi, yang masih umurnya di bawah 5 tahun seperti itu. Dan penyebab utamanya tentu ada beberapa hal. Yang di sini ada kelainan kongenital, ada infeksi intrauterin, anoreksia, perdarahan intrakranial akibat trauma tumor, serta kista arachnoid. Jadi ini beberapa faktor pemicu terjadinya hidrocephalus. Di samping ada hidrocephalus ini terjadi karena peningkatan cairan cerebrospinal yang mana tidak diproduksi secara normal dan juga terjadi penyumbatan pada saat proses cairan itu berproses seperti itu. Nah, di sini ada beberapa proses untuk terbentuknya hidrocephalus. Ada di sini bisa saudara lihat itu ada hidrocephalus akut dan ada hidrocephalus kronik. Nah, untuk yang akut ini terjadi mendadak karena terjadinya gangguan pada absorpsi. Absorpsi itu apa? Penyerapan. Oke. Terjadi gangguan pada saat proses penyerapan dari cairan cerebrospinal tadi. Yang kedua itu ada hidrocephalus kronik. Nah, pada hidrocephalus kronik ini terjadi setelah cairan CSS mengalami obstruksi atau penyumbatan. Jadi itu adalah beberapa proses terbentuknya hidrocephalus. Nah, untuk penata laksanaan biasanya sebagian besar itu bisa berhenti sendiri, tapi tentu ada proses atau pada tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu untuk prinsip dari pengobatannya, pertama itu mengurangi produksi dari CSS-nya, mengurangi produksi dari cairan CSS-nya terlebih dahulu, lalu memperbaiki tempat absorpsi dan juga tempat produksi dan juga absorpsinya seperti itu. Terus juga mengeluarkan CSS ke dalam organ ekstrakranial. Jadi makanya anak hidrocephalus itu biasanya dikasih selang di kepalanya untuk mengeluarkan cairan CSS tersebut supaya kepalanya semakin lama bisa semakin mengecil seperti itu. Paham sampai di sini? Paham. Ini juga asuhan kepada anak dengan hidrocephalus. Selanjutnya yang berikutnya itu ada fimosis. Tahu apa itu fimosis? Belum tahu? Belum terpapar sebelumnya? Belum, oke. Fimosis itu ibaratnya itu bayi baru lahir itu lubang penisnya tersumbat atau tidak ada atau gimana. Jadi merupakan salah satu penyempitan pada propesium yang dapat menyebabkan bayi atau anak sukar berkemih. Jadi untuk tanda dan gejalanya bayi itu sukar untuk berkemih. Ketika dia mau buang kecil itu dia menangis terlebih dahulu. Terus juga kulit propesiumnya menggelembung seperti balon. Dan dia pada saat dia mau keluar urin itu anaknya menangis. Ibaratnya di sini ketutupan, lubang penisnya ketutupan seperti itu. Nah, tentu untuk kontraindikasi di sini ada hipospadia, kelainan hemostasis, infeksi lokal pada penis, infeksi umum dan juga diabetes mellitus. Nah, untuk untuk penata laksanaan itu bayi harus dikitan atau disunat. Jadi kitan dini atau sunat dini karena dia kesulitan untuk buang air kecil karena ada gangguan pada lubang penisnya seperti itu. Jadi melebarkan lubang prepesium dengan cara mendorong ke belakang kulit prepesium dan kemudian ujungnya dibersihkan dan dikasih kapas. Pencegahan infeksi luka sebab
dikasih salep ataupun antibiotik. Nanti setelah dilakukan sunat ataupun kita nanti dikasih antibiotik ataupun salep itu untuk pencegahan pada anak yang mengalami fimosis. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Paham sampai di sini? Paham? Paham. Oke, sekarang kita masuk kepada kelainan perkembangan dan juga neurologis. Untuk kelainan perkembangan dan juga neurologis juga sering terjadi pada anak atau pada bayi, anak ataupun balita, yang mana ini justru akan mengganggu juga nanti dari tumbuh kembang kalau tidak dilakukan penatalaksanaan ataupun cara yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti itu. Dan yang akan kita bahas pertama kali itu adalah autisme. Pernah melihat anak dengan autisme? Pernah ya? Nah, autisme itu kan kalau tidak dilakukan penatalaksanaan dengan baik dan benar, nanti takutnya si anak justru nanti akan melukai dirinya sendiri. Jadi ada pembagian-pembagian nanti dari autis yang akan perlu kita bahas. Jadi untuk pengertian dari autisme itu sendiri, bisa saudara lihat di slide, itu adalah gangguan atau keterlambatan perkembangan kemampuan komunikasi, bicara, emosi, kepandaian, perilaku, dan keterampilan motorik yang berdampak luas pada anak. Jadi sekarang bisa kita lihat ya, banyak anak-anak yang telat berbicara. Itu juga kita harus hati-hati. Terkadang juga anak yang kurang interaksi, anak yang mungkin kurang berdiskusi atau jarang berbicara dengan orang lain, itu akan menimbulkan atau akan berakibat fatal nanti bisa memicu autis. Jadi hati-hati gitu dengan anak yang telat berbicara, yang tumbuh kembangnya terganggu dan segala macamnya seperti itu. Jadi untuk autis ini ya banyak sih yang mengalami. Saudara bisa lihat itu di klinik-klinik autis yang ada di Padang pun itu banyak yang anak-anak yang terkena seperti itu. Kita anak autis tuh bukan hanya anak yang hiperaktif gini, bukan hanya itu, tapi anak yang tidak ada kontak mata, anak yang terlambat berbicara, itu bisa kita artikan bahwasanya anaknya mengalami autisme. Nah, meski sebenarnya anak autis ini kelihatan baik-baik saja, anaknya kan nggak sakit dan nggak kelihatan kayak orang sakit. Tapi anak itu bisa dia terisolasi pada dunianya sendiri, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Ada yang berlari-lari nggak tahu ya, ada yang langsung memukul badannya, ada yang menghempas-hempaskan badannya ke dinding. Jadi mereka sibuk dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan omongan orang lain. Nah, itu takutnya nanti semakin lama menimbulkan banyak masalah seperti tadi, anak tidak bisa berkomunikasi, anak tidak bisa berbicara dengan baik kepada orang lain, anak tidak bisa mengerti ataupun belajar berinteraksi dari seseorang, dan biasanya juga akan mengembangkan permainan-permainan yang kreatif dan imajinatif, biasanya terikat pada perilaku yang aneh dan sukar untuk berubah. Jadi begini, anak-anak autis itu cenderung mereka lebih menyukai atau mencintai dunianya sendiri. Jadi dia mau orang ngajak dia bicara, mau orang ngajak dia diskusi, dia nggak akan peduli. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, mau dia lari-lari lah, mau dia ngomong sendiri, mau dia sibuk dengan benda yang ada di sekitarnya, dan dia suka mengulang perilaku yang sama secara berulang-ulang. Dan itu kalau kita biarkan nanti akan berakibat buruk kepada si anak untuk tumbuh kembangnya ke depannya. Jadi makanya ketika nanti saudara sudah bertugas ataupun berdinas, ada mungkin orang yang telat, anak yang mungkin telat untuk berbicara, anak yang mungkin tumbuh kembangnya terganggu, mungkin kita sarankanlah dia untuk memeriksa kepada dokter yang bersangkutan, ke tempat yang seharusnya dia melakukan pemeriksaan. Jangan sampai nanti lama-lama nanti malah berakibat fatal kepada si anak. Jadi ada sedikit cerita, teman ibu juga pernah seperti itu, karena dia kerja, suaminya bekerja, anak ditinggal dengan pengasuh, mungkin pengasuhnya kurang interaksi atau bagaimana, entah itu penyebab, kita nggak tahu ya, mungkin itu salah satu penyebab. Jadi anaknya sudah 4 tahun itu tidak bisa berbicara normal. Jadi dia hanya bisa mengucapkan 1-2 penggal kata dan tidak bisa merangkai kata. Jadi hati-hati nanti kepada anak yang mengalami kesulitan berbicara, kesulitan eye contact-nya nggak ada dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, untuk faktor pemicu dari autis itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada faktor genetik tentunya, ini faktor turunan ya. Yang kedua itu ada infeksi virus rubella dan juga galavirus masih dalam kandungan. Yang ketiga, makanan yang mengandung gluten ataupun kasein.
Jadi nanti ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak autis. Kenapa seperti itu? Jadi ada makanan yang mengandung gluten atau kasein ini bisa mengganggu kerja dari otak, bisa memperlambat kerja otak sehingga nanti akan memperburuk keadaan dari anak yang mengalami autis seperti itu. Terus juga kelainan metabolik, terus juga ibu yang merokok pada saat hamil. Ada yang merokok di sini? Yakin? Yakin ya. Jadi merokok pada saat hamil mungkin juga perilaku yang salah lainnya nanti akan berakibat fatal dan akan memicu salah satunya adalah autis. Dan banyak lagi yang lain. Jadi ibu yang pola perilaku hidupnya tidak baik itu sebaiknya kita pengkes, kita edukasi supaya terhindar dari cacat lahir atau kelainan bawaan dan juga kelainan neurologis tersebut. Selanjutnya, nah untuk tanda dan gejala dari anak autis yang pertama itu adalah isolasi sosial. Dia cenderung menarik diri. Ada yang menarik diri di sini? Mungkin ada yang kena patah hati? Ada? Pernah? Pernah nggak? Pernah. Dan anak autis itu cenderung seperti itu. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Dia senang dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Dia nggak peduli dengan orang lain yang menegur seperti ini, seperti itu, dia nggak peduli. Yang pertama. Yang kedua itu kelemahan kognitif. Jadi secara pengetahuan dia akan sulit dalam menangkap apa yang orang sampaikan. Meskipun banyak orang bilang anak autis itu ber-IQ-nya tinggi ya, tapi dia akan mengalami kesulitan untuk menerima pengetahuan ataupun hal yang disampaikan orang lain. Dia akan mengalami kelemahan dalam kognitif. Yang ketiga, kekurangan dalam bahasa, banyak yang tidak dapat berbicara. Anak autis itu banyak yang tidak mampu untuk berbicara. Terus juga yang terakhir itu tingkah laku stereotip atau sering melakukan gerakan yang berulang-ulang. Yaitu tadi lah, mungkin dia sering berbicara sendiri atau sering dia memukul-mukul sesuatu atau benda. Terkadang itu malah menyakiti dirinya sendiri. Hati-hati nanti dengan anak yang mengalami autis tersebut. Nah, ini untuk klasifikasi. Di sini bisa saudara lihat, bisa Anda lihat di sini ada autis ringan, ada autis sedang dan juga ada autis berat. Di sini bisa kita kategorikan. Kalau seandainya autis ringan itu masih menunjukkan kontak mata, walaupun tidak banyak, walaupun kontak matanya hanya berlangsung sedikit, tidak berlangsung lama, dan dia bisa memberikan sedikit respon dan pernah terjadi atau sering juga terjadi interaksi dua arah meski tidak sering di sini, tapi tindakan masih bisa dikendalikan. Dia masih bisa ditegur, masih bisa dibilang, masih bisa dikasih tahu. Ini untuk autis ringan. Untuk autis sedang, di sini masih ada kontak mata, namun tidak memberikan respon ketika dipanggil. Tindakan hiperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh, agak sulit dikendalikan tapi masih bisa dikendalikan. Itu termasuk ke dalam kategori autis sedang. Yang terakhir yang autis berat. Nah, autis berat ini semua tindakan yang mereka lakukan sangat-sangat tidak terkendali sekali. Dilepas aja nggak bisa. Sedikit dilepas dia sudah lari ke sana ke sini, nggak tahu lari kemana. Itu autis dinamakan autis berat dan juga sering memukul kepalanya di tembok berulang dan tidak ada respon. Pernah lihat anak seperti itu? Pernah? Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai anak yang mengalami autis. Tapi terkadang kan orang tua tidak fokus pada pengobatan. Seharusnya kan bisa fokus supaya anaknya bisa tumbuh kembang seperti layaknya anak normal. Selanjutnya untuk terapi. Untuk terapi itu ada terapi medikamentosa. Di sini terapi ini dilakukan dengan obat-obatan yang bertujuan untuk memperbaiki komunikasi. Dan juga terapi bicara ini sebenarnya wajib ya. Wajib diberikan atau diberlakukan kepada semua anak autis karena memang rata-rata anak autis itu telat atau tidak mampu untuk melakukan komunikasi atau berbicara. Lalu ada terapi perilaku, ini juga bertujuan untuk mengurangi perilaku-perilaku yang tidak wajar yang dilakukan oleh anak autis. Bahkan dia menyakiti diri sendiri ya, sering memukul tembok, sering mengempaskan kepala, itu kan nggak bagus untuk dirinya sendiri. Terus juga ada terapi okupasi, bertujuan untuk anak autis mempunyai perkembangan motorik yang baik. Dan juga ada terapi biomedis. Nah, terapi biomedis ini bertujuan untuk memperbaiki metabolisme tubuh dari si anak tersebut dan dilakukan terapi ini dilakukan karena berdasarkan banyaknya gangguan fungsi tubuh seperti gangguan pencernaan dan juga alergi logam berat. Nah, di sini, ini yang dikatakan dengan tadi ada konsumsi gluten dan juga kasein yang dapat membuat anak autis mengalami gangguan pencernaan lebih menderita dan juga ini bisa mengganggu dari sistem dari kerja otaknya seperti itu. Nah, semua makanan berasal dari tepung terigu merupakan hasil olahan yang mengandung gluten seperti roti, makaroni, spaghetti, mie, sereal,
crackers, tepung panir, ragi, dan bahan pengembang kue. Jadi produk olahan yang mengandung kasein seperti susu sapi segar, susu bubuk, mentega, keju, coklat, yogurt, dan juga es krim. Ini dianjurkan untuk dihindari anak yang mengalami autis. Jadi kalau kita tidak penkes, kalau kita nggak edukasi, kan orang tuanya tidak akan tahu. Ini untuk terapi CFGF ini adalah salah satu trik ataupun teknik yang diberikan kepada si anak untuk menghindari anak tersebut mengurangi konsumsi makanan yang tidak seharusnya dia konsumsi. Ini bisa kita lihat pada minggu pertama, hindari makanan yang mengandung terigu ataupun bentuk mie. Solusinya carilah yang bisa menggantikannya seperti itu. Terus juga minggu kedua, hindari dan kurangi biskuit. Minggu ketiga, hindari dan kurangi roti. Terus juga yang selanjutnya, hindari atau kurangi bahan makanan yang ada dari susu sapi seperti susu bubuk, susu cair, keju, coklat, es, dan krim. Jadi solusinya dengan susu kedelai dengan tambahan pandan dan juga jahe, juga ditambah dengan coklat khusus. Pada minggu kelima itu hindari atau kurangi makanan yang mengandung gula seperti sirup, permen, minuman kotak, soft drink, dan juga ada minggu keenam atau makan buah-buahan yang dikonsumsi oleh si anak. Jadi kalau diet ini konsisten dilakukan, nanti akan bisa membantu si anak untuk mengurangi terjadinya gangguan pencernaan dan juga nanti mengganggu lebih baiknya untuk kerja atau sistem otaknya seperti itu. Nah, ini juga sudah dibuktikan dengan penelitian. Ibu juga pernah meliti tentang diet CFGF ini. Jadi di sini kita memberikan pengetahuan ataupun kepada si ibu tentang terapi diet CFGF ini supaya si ibu mengetahui dan juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari bagi anak yang mengalami autis. Dan juga sudah dilakukan beberapa pengabdian masyarakat terkait dengan hal tersebut juga. Yang kedua itu ada sindrom Down. Sindrom Down itu adalah merupakan suatu kondisi kelainan kromosom, adanya kelainan kromosom tambahan. Dan untuk pembagiannya di sini ada trisomi 21, ada translokasi, ada mozaik. Nah, di sini juga bentuk kepala dari anak sindrom Down itu ada relatif kecil dan bagian depan yang mendatar, bentuk matanya bulat. Pernah lihat anak dengan sindrom Down? Pernah ya. Lalu juga cenderung pendek dan juga permukaan telapak tangannya sedikit lebih lebar. Untuk penata laksanaannya perlu melakukan pengobatan, konseling genetik, tentunya fisioterapi, medikamentosa untuk penyakit komorbid dan pembedahan. Lalu ada epilepsi. Epilepsi ini sering ya? Sering kita lihat ya? Sering, dan ini terjadi karena gangguan fungsi otak secara periodik yang terjadi karena pelepasan dari muatan listrik secara berlebihan dan tidak teratur. Nah, untuk epilepsi ini tentunya penyebabnya banyak faktor yang bisa mencederai dari sel saraf dan lintasan komunikasi sel otak. Jadi istilahnya orang epilepsi ini yang terganggu itu adalah sel-sel atau jaringan-jaringan otaknya yang tidak bekerja dengan baik seperti itu. Nah, untuk faktor non farmakologi untuk penata laksanaannya itu ada amati faktor pemicu, lalu hindari. Yang selanjutnya adalah dengan obatan. Nah, ada yang terakhir itu ada ensefalitis. Nah, ensefalitis ini merupakan jaringan otak yang dapat disebabkan oleh bakteri cacing, protozoa, jamur, dan juga virus. Oke, untuk penata laksananya itu dirawat di rumah sakit, penataan secara umum, dan juga atasi kejang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yusnida. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana caranya supaya bayi terhindar dari kelainan bawaan, kelainan perkembangan, dan kelainan neurologis? Oke. Langsung dijawab aja ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut tadi, tentu selama kehamilan si ibu harus dipenuhi nutrisi yang bagus. Si ibu harus menghindari pola yang salah seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan juga narkoba dan yang lain-lainnya. Terus juga si ibu juga banyak harus berolahraga. Terus si ibu juga harus mencukupi kebutuhan istirahat. Kalau bisa juga konsumsi asam folat. Terus juga rajin untuk memeriksa dan rajin untuk screening. Jadi selama hamil itu tetap harus melakukan screening supaya si anak itu bisa terdetek dari jauh-jauh hari. Itu adalah beberapa trik ataupun beberapa cara untuk menghindari bayi lahir dengan kelainan bawaan atau kelainan neurologis. Oke, udah cukup? Ada pertanyaan lagi? Paham? Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa menambah pengetahuan saudara sekalian. Mohon maaf ada salah penyampaian kata dalam materi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.